Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maswai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Arif Wahyudin dalam pelajaran fikih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 9 Madrasah Sanawiyah, yaitu tentang ijarah atau sewa menyewa. Baik, langsung saja. Pengertian ijarah. Secara etimologi atau secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun secara terminologis atau secara istilah, ijarah adalah transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dasar hukumnya itu ada surat At-Thalaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alayhin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'ana hamlahun. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan itu boleh menyusukan anak itu untuknya. At-Thalaq ayat 6. Selanjutnya hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam was-Siddiq radhiyallahu anhu istajara rajulan min Bani Dili yuqalu lahu Abdullah bin Urayqit. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Adil yang bernama Abdullah bin Al-Urayqit. Hadis riwayat Bukhari. Rukun ijarah, rukun sewa menyewa. Yang pertama, sirat, yaitu ijab qabul. Yang kedua, mu'jir, yaitu orang yang menyewakan, dan musta'jir, orang yang menyewa. Yang ketiga, ma'qud alai, manfaat yang disewakan, yakni yang pertama, ada manfaat barang yang disewakan, jadi barangnya punya manfaat. Kedua, barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Tidak sah menyewakan barang hasil kejahatan ataupun menyewakan kepada orang jahat. Jadi barangnya itu dapat diperoleh dengan hakiki, dengan cara yang benar dan syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak boleh menyewakan barang yang dari hasil kejahatan, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak benar. Yang ketiga, manfaat suatu barang yang disewakan dapat diketahui. Manfaatnya dapat diketahui, misalnya manfaat menyewakan mobil, motor, itu kan sudah diketahui manfaatnya untuk transportasi, atau menyewakan atau mengontrakkan rumah itu untuk tempat tinggal. Kemudian yang keempat, rukun ijarah adalah upah. Jadi harus ada upah dari yang menyewa kepada yang menyewakan. Selanjutnya syarat ijarah. Yang pertama, syarat siratnya. Sirat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Misalnya sewa menyewa rumah kontrakan. Jadi dari pihak penyewa itu menyampaikan kepada orang yang menyewakan bahwa dia akan menyewa rumah kontrakan tersebut. Nah, kemudian dari yang punya
rumah kontrakan atau yang menyewakan, nah ini mempersilahkan tentunya dengan harga yang disepakati. Nah ini syirat. Kemudian mu'jir dan musta'jir, orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Pertama, keduanya harus sudah balik dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Jadi kalau anak kecil itu tidak memenuhi syarat ijarah karena dia belum balik. Kemudian atas dasar suka sama suka atau ridho, jika ada unsur paksaan maka ijarah tidak sah. Selanjutnya manfaat ain musta'jarah atau manfaat barang yang disewakan. Pertama, manfaatnya harus mutaqawwamah, bernilai secara syariat, maklum dan mampu diserahkan. Jadi bernilai secara syariat Islam itu bernilai, ada manfaatnya, maklum diketahui ya, dan mampu diserahkan. Yang kedua, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, jadi yang menyewa itu juga merasakan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. Selanjutnya, upah atau ujroh. Ujroh di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, misalnya 100.000 rupiah, nyewa motor sehari 100.000 rupiah, misalnya ini. Jadi harus jelas. Kemudian masa berlaku ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya barang yang disewakan. Nah, kalau barangnya rusak maka akad sewanya itu sudah berakhir. Kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Kontrak rumah tapi rumahnya roboh atau kebakaran dan yang jelas nggak bisa ditempati, maka ijarahnya sudah tidak berlaku karena sudah tidak bisa ditempati. Atau pinjam kendaraannya rusak, maka ijarahnya sudah berakhir atau batal. Dalam kitab Fathul Qaribul Mujib dijelaskan bahwa akad sewa menyewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa waktunya habis. Oleh karenanya, ahli waris penyewa atau musta'jir mengganti penyewa untuk menggunakan barang yang disewa. Dan penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak atau mati kecuali karena ceroboh, seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Misalnya ada satu keluarga ngontrak rumah. Nah, yang ngontrak ini bapaknya yang bayarin. Kemudian ternyata dia meninggal dunia bapaknya dan itu waktunya belum habis masa kontraknya, maka tidak batal, tapi masih berlaku ijarahnya. Demikian juga bila yang menyewakan meninggal dunia, maka ijarah tetap berlaku. Jadi yang melanjutkan adalah ahli waris dari penyewa ataupun yang menyewakan. Selanjutnya, macam-macam ijarah ada dua. Yang pertama adalah ijarah alal manafi', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ijarah amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Dan akad ijarah ini terkait dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih diperhatikan kepada pekerjaan atau buruh. Ya, dua ya. Jadi pertama al-manafi' itu manfaat, nyewa rumah, nyewa mobil, nyewa baju. Nah, kemudian kalau yang kedua ijarah alal amal ijarah, itu yang jadi objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Jadi tukang, kemudian jadi penjahit. Nah, itu masuknya ijarah alal amal ijarah. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kembali lagi nanti minggu depan dengan materi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.